Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Udin Jenggot. Oke, ini baru pertama kali saya memegang kamera Bang Udin ya, Bang Udin. Siap. Nah, kebetulan Bang Udin ini bertamu ke kandang kita, ke kandang Lembu Kamandanu, dan sekarang saya disuruh jadi kameramen atau operator dari channel Bang Udin Jenggot. Oke. Siap. Oke. Ada Mas Didi. Halo Mas Didi. Ya, halo. Ya, kita menyapa dulu Mas, seperti biasa menyapa dulu sahabat ternak seluruh Nusantara dimanapun Anda berada, khususnya subscribernya Udin Jenggot. Semoga semua diberi kesehatan, rezeki yang melimpah dan dipermudah dalam segala urusan. Amin. Baik, sahabat ternak, kebetulan kita kedatangan teman-teman kita ini dari Gerabak, Jawa Tengah, Indonesia. Ada Mas Udin dan ada Mas Lisun. Nah, ini beliau sudah mampir ke kandang kita itu sudah 2 kali ya Mas ya. Dan Mas Udin juga sudah 2 kali ya Mas. Sudah 2 kali. Kebetulan hari ini tadi habis kirim nih Mas Udin. Saya mengirimkan sapi ke daerah Kecamatan Simo, tepatnya di Kampung Rio. Jagoan Sambi. Jagoan Rio. Apa itu namanya? Daerah Simo. Ya jelas dekat sama sini ya Mas ya. Dekat. Dan yang dikirim tadi betina Mas. Betina Jenisnya limosin apa simental? simental. Dengan harga berapa Mas? Itu dengan harga 10.750 free ongkir. 10.750 free ongkir. Untuk Ya, umur berapa itu segitu Mas Untuk Didi? umur kira-kira berapa Mas? Itu Estimasinya? sekitar 4 bulan sampai 5 bulan perkiraan. 4 bulan sampai 5 bulan. Dan itu yang beli itu posisinya di Malaysia. Oh, Dia gitu. memberikan orang tuanya di rumah Berarti sempat terkejut tadi Mas, apa sudah ada komunikasi dulu? sama Oh sudah ada komunikasi, sama Sudah. anaknya itu sudah ada Sudah. komunikasi. Iya. Karena pengalaman dari kita juga pernah seperti itu ya Mas ya, pengiriman sapi yang beli dari Malaysia, terus tiba-tiba sapinya kita antar dan belum ada komunikasi. Oh. Itu pernah terjadi. Surprise itu. Iya, surprise. Itu pernah terjadi di daerah Jawa Timur, tepatnya di Madiun. Ya. Ya. Baik, ini kan masalahnya channelnya Mas Udin. Mas Udin Ya. tanya sama kita, Ya. apa kita yang tanya sama Mas Udin? Ya, ini intinya kita sharing saja. sharing, Nggak ya. usah tanya jawab. Nggak, kita kan sudah akrab Mas Didi. Ji, Kita kalau di Ambara sering ketemu di betul pasar sekali. Pon, dan kita juga sering komunikasi, entah itu menanyakan sapinya terjual berapa, Iya. bawa berapa, Sekarang harganya gimana? sekarang gitu harganya ya. gimana. Ya, Itu kan itu memang- sudah sering kita komunikasi Mas. Jadi selain itu saya juga sama Mas Didi kan sebagai penjual sapi via online ya Mas Didi ya. Betul, Ji. Nah kita kan sekarang semakin menjamurnya, Betul. orang berjualan melalui via online atau mungkin di konten YouTube. Nah, tidak sedikit orang untuk menjual sesuatu barang itu kadang dilebih-lebihkan dan terkadang menjatuhkan dengan Teman pedagang ya? lain. Oh, Ji. Ya, itu saya mengamati seperti itu Mas Didi. Kalau saya pribadi, nggak tahu kalau Mas Didi mungkin seperti apa. Ya kalau kita sendiri ya Mas, memang ada seperti itu. Jadi mereka memang banyak yang menghalalkan segala cara. Tapi itu kan bukan tipe kita ya Mas ya. Betul. Itu bukan tipe kita karena kita dan Mas Udin serta teman-teman itu banyak sekali yang sudah ada di pasar Ambarawa. Itu kebanyakan kita sering ngobrol itu memang. Sharingnya Mas. Ya, kita bisa jual Mas Udin di sapi semetal, kita di limosin, basicnya seperti itu. Kita nggak pernah menjelek-jelekan si metal. Mas Udin juga nggak pernah menjelek-jelekan limosin, itu nggak pernah. Intinya nggak pernah menjatuhkan untuk meroket ya Mas Didi ya. Betul, itu bukan tipe kita sekali. Itu kalau bisa kita jangan seperti itu. Dan kita juga mohon untuk pedagang-pedagang yang lain agar bisa istilahnya bisa sportif gitu ya Mas ya, bisa sportif. Ya. Biar jangan ada yang tertindas istilahnya gitu. Jadi kasihan juga, kita sama-sama mencari rezeki. Jadi kita biar bisa sportif gitulah. Betul. Jadi saya bikin konten seperti ini kenapa Mas Didi? Ini saya sebagai referensi ketika orang beli di tempat saya, beli tempat Mas Didi, itu insya Allah amanah pertama itu, kedua bahwa kita itu tidak saling menjatuhkan dan yang lain. Jadi intinya
kita nggak perlu, memang kalau itu rezeki kita insya Allah datang dengan sendirinya. Betul sekali. Dan kita nggak perlu dikejar pun insya Allah datang sendiri. Dan insya Allah rezeki yang kita nggak perlu dengan pedagang yang lain menjatuhkan atau apa ya, kasar ngomongnya menjelekkan atau apalah bahasanya, saya kurang mohon maaf nih kalau saya tutur kata saya salah. Nah itu rezekinya insya Allah kurang berkah mas. Betul sekali. Kita cari keberkahannya. Sekarang kita dengan yang lain itu seperti ini seperti itu, terus kita dapat untung banyak, tapi besok belum tentu barokah. Nah ya, itu mas. Yang paling penting kan barokahnya itu mas ya. Dan, jadi ya sedikit pun, asalkan kalau kita harapannya tetap barokah ya mas ya. Ya. Sedikit pun asal barokah kan enak nanti mas kan gitu. Kalau kita pengennya yang barokah, kalau misalkan sudah nggak barokah kita menjatuhkan itu tempat itu jelek, nanti jadinya kayak gini, kayak gini. Itu sebetulnya bukan masalah pedagangnya itu. Mungkin karena perawatannya yang kurang benar, betul mas. Seperti itu ya mas. Jadi gini sahabat ternak, banyak sekali yang bilang mungkin ya ini kita lihat komen, beli sapi dari Lembu Kamandanu itu sapinya banyak yang kecentet, terus susut dulu. Kalau pedet kurang, nutrisinya kurang, itu kan memang sapinya susut bener ya mas Udin. Karena itu pergantian dari nutrisi susu ke comburan. Kalau comburannya itu belum bisa mengganti nutrisi, kandungan nutrisi di susu, otomatis sapinya itu akan susut ya mas Udin. Seperti itu sahabat ternak. Jadi betul mas Lisun. Jadi itu bukan masalah pedagangnya yang ngasih sapinya kurang bagus, itu bukan. Tapi mungkin dikoreksi lagi, mungkin petaninya yang kurang ngasih nutrisi atau kurang perawatan gitu mas. Nah itu sedikit tip dari kita, semoga bermanfaat sahabat ternak. Dan satu hal lagi, kemarin saya juga kirim ke daerah Nganjuk dan daerah Blitar. Itu saya kemarin juga berkunjung ke salah satu pedagang di daerah Jawa Timur, tepatnya di Malang, Haji Rudi. Dan kemarin juga saya bikin konten seperti ini mas DJ. Kenapa saya bikin konten seperti ini? Bahwa saya itu selalu terbuka dengan pedagang yang lain. Betul. Kalau saya nggak terbuka, nggak mungkin saya bikin konten seperti ini. Nggak mungkin saya bikin konten seperti ini, karena kita memang akrab dan kita saling silaturahmi, saling mensupport. Saling support. Nah betul. itu terkadang pedagang tidak semuanya seperti itu mas. Betul mas. Mindsetnya terkadang kalau saya sudah dapat banyak, yang lain disingkirkan. Ya, kalau saya ada enggak seperti itu. Kalau saya insya Allah mas Didi, saya silaturahmi ke mas Didi, saya sering ketemu di pasar Rapor Amarawah, saya mampir. Jadi ikatannya itu ada mas, chemistry-nya ada, jadi ikatan batinnya ada. Jadi ketika kita punya kerepotan di tempat lain, kerepotan masalah yang di sapinya misalnya ada gejala seperti kita sharing, itu ketemu jalurnya, ketemu manfaatnya mas. Ketika berteman dengan satu dengan lain itu seperti itu, begitu mas Didi. Karena semakin kita banyak saudara, semakin kita banyak sahabat, itu kita akan semakin kuat ya mas ya. Betul. Kita akan semakin kuat. Betul. Suatu saat kita juga pasti membutuhkan. Nanti kirim juga ke daerah mungkin Magelang ataupun Temanggung, Wonosobo kan lewatin tempat Mas Udin, insya Allah kita juga akan mampir. Dulu kita juga pernah mampir ya mas. Betul, ya. Itu pas ada kontes sapi di Magelang, Grabat Magelang. Jadi inilah guna kita silaturahmi sama teman-teman kita mungkin yang ada di Grabat, ada di Temanggung, Wonosobo dan sekitarnya. Kegunaannya sangat banyak sekali. Kita bisa menimba ilmu, bisa sharing tentang masalah permasalahan di dunia ternak, dunia sapi, kita bisa sharing. Seperti ini tadi Mas Udin kesini juga kita kasih tahu obat apa, kita kan sharing ya mas ya, bukan obat ini paling apa itu enggak, maksudnya kita kan sharing. Yang siapa kita gunakan tahu obat ini nanti bisa sembuhkan gitu ya mas. Itulah manfaatnya silaturahmi ke teman kita gitu sahabat ternak. Dan kita juga pernah mas Didi ya, nggak cuma 1-2 orang ketika beli, kita kan juga boleh pedetan ya mas ya. Kalau mas Didi limosin, saya di simental. Nah orang kadang beli nanya-nanya ke saya, terus akhirnya deal ke mas Didi. Betul. Itu biasa yang sudah biasa itu. Dan sudah saya biasa. Sebaliknya nanya mas Didi, dapat ke mas saya, itu udah biasa. Kita
Mas Didi ambil di tempat itu ya, oh ya udah, ya, nggak masalah. Nggak masalah, Kita nggak perlu. memang itu berarti rezekinya Iya. di Lembaga Mandanu Iya. atau mungkin rezekinya di tempat saya. Seperti Iya. itu kan Mas Didi? Iya, itu nggak masalah. Yang penting, yang paling penting seperti yang kita bicarakan di depan tadi itu kita nggak menjatuhkan teman kita. Betul. Gitu. Karena tidak jarang akhir-akhir ini kan ya Mas Banyak Didi, sekali ya Mas banyak ya. sekali ya. Kalau kita nonton di YouTube itu banyak sekali ya Mas ya. Iya. Kita itu Heeh. kadang gimana mau Miris. menyikapi secara langsung kita istilahnya kurang etis kayak Iya, gitu Mas ya. betul. Ya ini mungkin lewat konten ini nanti bisa membantu untuk atau bisa mengingatkan atau bisa bisa koreksi untuk sahabat-sahabat kita pedagang itu janganlah untuk menjelekkan tempat orang lain karena kita memang punya rezeki masing-masing. Sebenarnya walaupun kita dijelek-jelekan kalau memang udah rezeki kita ya tetap milik kita ya Mas. Betul. Ya, seperti Karena itu. kemarin juga ada pembeli kan terus dibeli di tempat dia, saya Iya. cerita modelnya kok orangnya kayak gini gitu kan, terus biarin aja lah gitu kan kata saya. Rezeki memang nggak tertukar Mas. Iya Mas. Tetap aja ada orang yang alhamdulillah masih banyak orang memberikan Yang kepercayaan Iya. pembelian sapi dari tempat saya dan dari Mas Didi juga. Itu kalau sekarang beli besok nggak beli berarti kan ada tanda tanya Mas. Dan Iya. alhamdulillah di tempat Mas Didi, tempat saya kemarin beli ada kloter-kloter selanjutnya. Betul Ya, nggak Mas Didi? betul. Iya. Berarti orang itu kan terpuaskan Mas Didi Ya, dengan betul. sapi kita, Ya. dengan mungkin komunikasi kita dengan konsumen, memberikan ketika ada masalah dengan sapinya kita memberikan masukan, memberikan Solusi. sedikit solusi, ya kan Mas Didi? Ya itu sangat membantu. Nah, Iya. dan satu hal lagi Mas Didi, sekarang kan banyak bermunculan konten-konten YouTube yang boleh dibilang bermunculan ya Mas Didi ya. Dan itu sekarang kan banyak juga yang bikin konten di YouTube itu sapi-sapi yang mereka upload itu tidak jarang jaraknya terlalu dekat. Iya. Nah, jadi sapinya kelihatan besar. gitu. kelihatan besar padahal ukurannya segitu dan kadang umurnya juga dilebihkan Mas Didi. Oh gitu. Tidak jarang saya Ya. melihatnya seperti itu Mas Didi. Iya. Dan biasanya sapi itu bukan super tapi dibilang super seperti itu loh Mas. Nah itu memang kita sudah sering nonton Betul, video-video seperti itu. Betul. Insya Allah kalau di tempat Mas Udin sama tempat kita enggak ya Mas ya. Ya, Karena insya Allah kita sesuai. memang ya apa adanya ya Mas Dusun. Ada cacat dibilang cacat, Ya, ada betul misalkan sekali. ini itu memang, dibilang. sudah sudah menjadi servis kita. Kalau barangnya cacat kita bilang cacat, misalkan ada cirinya kita bilang ciri, dan yang pasti kita itu nggak pernah nuker barang ya Mas. Betul, Itu betul. kita nggak ada istilahnya video yang kita kirim ini terus nanti yang kita kirim beda sapi itu nggak pernah ada. Itu Iya. untuk koreksi sahabat. Cuman kebanyakan kalau misalkan ada di video itu sapinya kan terlihat besar ya Mas Dia. Betul, Tapi kalau iya. misalkan dicantumkan tinggi badannya sama lingkar dadanya itu sudah pasti akurat ya Mas Dia. Biasanya akurat ya. Jadi kita kalau di kita Mas Udin itu untuk menghindari hal-hal seperti itu memang kita ukur tinggi badannya. Tinggi badan kita ukur dari kaki depan sampai punggung. Setelah itu lingkar dadanya kita ukur. Kalau pedekan seperti itu ya Mas, bukan dari berat badannya. Kalau berat badannya mungkin Beda-beda ya Mas ya. Iya beda-beda. Susutnya bisa. Kalau tinggi badan sama lingkar dada paling selisih 1 sampai 2 cm. Itu cara kita biar nanti nggak ada keraguan, Miscommunication. nggak ada kecewaan. Dan Itu, yang Mas. pasti kalau khusus di tempat saya Mas Didi, Iya. belinya simental kan rata-rata kan ada putihnya Mas Didi. Iya betul. Jadi kalau pembelian sapi di tempat saya misalkan pembeli itu minta itu sapi yang ada putihnya sebelah sini. Oh. Coba difotokan, betul nggak ketika nanti mau dikirim. Nah, seperti itu. Dan ketika bikin konten bikin konten terus stok-stok sapinya kan tidak jarang sekarang bermunculan bikin videonya yang terlalu dekat Mas. Jadi Oh, gitu. sapinya itu kelihatan besar. Ketika sapinya sampai itu ternyata ukurannya nggak Kecil. sesuai dengan Oh. seperti yang di Di video. video. Nah, itu kan tidak jarang orang yang beli di tempat ya itu seseorang itu terus akhirnya sedikit cerita sama saya terus akhirnya orang itu beli di tempat saya. Oh, Dan kecewa istilahnya gitu, kecewa Mas. dan itu tidak sedikit Mas yang Iya. beli itu kecewa dan dibilangnya super nggak taunya barangnya tidak sesuai Biasa. apa yang diucapkan, Iya. tidak sesuai apa yang komitmen awal. Dan satu hal lagi Mas Didi, insya Iya. Allah pembelian sapi dari kita DP berapapun ya Mas Didi ya, DP berapapun yang kita masuk, kalau memang itu sudah DP itu menjadi hak Anda untuk Betul. pembelian sapi itu. Iya. Ya,
nggak mungkin kita jual lagi. Dan nggak mungkin kita jual lagi. Walaupun itu nunggu 1 atau 2 hari atau mungkin sampai seminggu, itu tetap milik Anda. Dan insya Allah selama sapi itu di seminggu di tempat saya tetap atau kita pelihara seperti punya kita sendiri, walaupun itu sudah milik Anda. Insya Allah rawatannya sama. Dan kita satu hal lagi, bagi yang berminat dengan sapi-sapi saya, Mas Didik juga, insya Allah kita dijamin sehat, dijamin sapinya sesuai dengan video dan foto permintaan konsumen atau pembeli sapi kita. Betul nggak, Mas Didik? Betul sekali. Jadi kalau di kita memang mungkin sama dengan Mas Udin, kita itu sangat percaya kalau kita mengeluarkan energi positif akan kembali ke positif. Betul, kalau kita mengeluarkan energi negatif, kita akan kembali ke negatif. Misalkan kita menukar barang, suatu saat kita juga akan ditukar sama barangnya. Jadi kita itu nggak berani. Itu memang sudah menjadi prinsip. Iya, betul. Istilah Jawanya itu nek ra gelem dijiwit aja jiwit. Betul sekali. Merah jiwit jangan Nah, jiwit. Kalau nggak mau dijiwit gitu. Betul sekali. Jadi kita insya Allah amanah, tetap amanah. Video yang kita kirim lewat handphone itu akan sesuai dengan sapi yang akan kita kirim. Itu mungkin dimasukin sama tempat kita sama gitu ya Mas. Betul, kita memang selain kita sering ketemu, selain sharing masalah penjualan sapi via online, juga kita menyikapi dengan konsumen yang terkecewakan pembelian di tempat orang lain. Itu kan menjadi kita sebagai penjual kan sebagai masukan bagaimana cara kita memberikan terbaik untuk konsumen itu pembelian sapi. Begitu kurang lebihnya Mas. Jadi ketika orang beli di tempat lain dengan harga yang berbeda, sama mungkin sapinya itu umurannya, kelasnya sapi itu kan harganya tidak jauh berbeda, misalnya segini, tapi kadang di tempat orang lain harganya bisa lebih dari yang kita jual. Kalau kita kan stok-stoknya kan ada Mas, jadi kita ketahuan video-video bahwa ini sapi ini harganya segini, nggak mungkin dong Mas. Jadi bisa dilihat di konten-konten sebelumnya ya Mas. Bisa dilihat. Jadi kalau di tempat Mas Udin maupun tempat kita, mungkin kalau mau lihat harganya itu sudah sangat jelas karena saya dan Mas Udin sering bikin video. Jadi selisihnya itu nggak banyak ya Mas ya. Paling perharinya itu ya memang ada selisih karena paling 100 sampai 200 ribu, tapi nggak banyak. Kalau mungkin di penjual yang mungkin baru jual atau via online yang yang mungkin Facebook, kadang kita pernah dengar itu sering ketuker Mas. Betul. Iya Mas. Betul. Sering ketuker. Jadi antara gambar dengan yang dikirim itu beda. Betul. Ukurannya sudah beda, gambarnya pun sudah beda. Betul sekali. Betul. Waktu itu saya kirim ke Blitar Mas, kemarin. Itu sedikit cerita. Itu kemarin pembelian sapi lewat Facebook dari tempat kabupaten lain, orang Blitar itu belinya. Dan itu ketika sapi sudah ditransfer, kekurangannya ketika sapi sampai, dan itu sapinya itu kurus, berbeda dengan video atau foto yang dikirimkan. Nah, itu kan sangat mengecewakan sekali. Nah, kebetulan kemarin saya ke Blitar itu, pembelian dari tempat saya, alhamdulillah orangnya dengan senang hati jauh-jauh dari Jawa Tengah ke Jawa Timur Mas. Mungkin juga sampean juga orang Jawa Tengah jual ke Jawa Timur kan jarak tempuhnya jauh, dan orang diantar sampai sana itu sudah bersyukur dan sapinya sesuai dengan foto dan videonya. Berarti puas ya Mas? Nah itu. Nah, satu lagi Mas Di, satu lagi ini kan misal pandemi kayak gini kan banyak orang memanfaatkan seperti itu ya, memanfaatkan kondisi seperti ini untuk menjadi misal untuk bohong atau untuk istilah Jawanya itu apus-apus ya. Itu nanti yang seperti itu akan cuman sesaat Mas, mungkin cuman satu kali dan nggak bisa jangka panjang. Kalau kita sama Mas Udin mungkin pemikirannya jangka panjang, jadi nggak cuman sekali. Kalau bisa istilahnya kalau Jawa itu diurep-urep kalau petani. Jadi kalau bisa diurep-urep jadi biar beli lagi untuk kloter berikutnya. Betul, ya, Mas betul. Jadi tujuan konten kita hari ini itu untuk teman-teman semuanya yang mau beli sapi itu biar tetap waspada ya Mas Di ya. Tetap waspada. Intinya kalau di kita belum pernah terjadi hal-hal seperti nukar barang terus
sudah di DP barangnya nggak sampai itu belum pernah ya Mas Udin ya. Betul. Kita belum pernah, dan jangan pernah kalau bisa, karena itu termasuk servis dari kita. Dan satu hal lagi Mas Didi, itu saya 2 kali pernah di DP sama seseorang minta sapi yang super, dan sapinya itu kebetulan nitip seminggu di tempat saya. Nah, 2 hari itu ada gejala sapi itu kurang sehat. Iya. Itu saya gagalkan. Karena apa? Kalau saya teruskan, padahal orang itu maca sapinya pengen itu. Tapi kan saya, daripada ini nanti terjadi suatu yang tidak diinginkan, saya bilang dari awal, sapi ini nggak sehat, mending ditukar. Kalau mau diteruskan itu di luar tanggung jawab saya. Kurang begitu saya. Dari awal saya sudah wanti-wanti, saya bilang, dan akhirnya ditukar dengan yang lain, dan alhamdulillah malah orangnya dengan senang hati, terus akhirnya besok beli lagi Mas Didi. Oh gitu. Mungkin itu memang servis ya Mas ya. Servis diberitahukan kalau sapinya itu susut atau kurang sehat. Jadi untuk Mas Udin untuk menyikapi, untuk memberikan solusi, akhirnya ditukar gitu ya Mas. Betul. Nah itu memang cara kita memberikan servis ke peternak biar nggak ada kekecewaan seperti itu Mas Udin. Mungkin ada lagi Mas Udin yang mau disampaikan? Makasih banyak ini, karena yang operatornya yang bikin yang megang HP ini operatornya Lembuka Mandanu. Makasih banyak ini. Dan makasih banyak Mas Didi. Saya diberikan waktu untuk berkunjung dan diberikan waktu sedikit sharing dan ilmu dari cara perawatan sapi ketika sapi seperti itu. Nah, dan alhamdulillah informasi seperti itu sangat membantu sebagai sesama pedagang, apalagi nanti bisa sharing ke peternak yang lain yang ingin melihara sapi, apalagi sebagai pemula. Nah, dan satu hal lagi, kita tetap jaga komitmen kita terhadap konsumen, komitmen kita terhadap pedagang yang lain, kita tetap solid, nggak perlu menjatuhkan orang lain ketika kita pengen berjualan. Betul. Karena beternak itu keren. Beternak itu keren, sahabat ternak. Baik sahabat ternak, kita terima kasih banget atas kehadiran Mas Udin, kehadiran Mas Lisun sudah hadir di kandang kita. Kita ucapkan banyak terima kasih. Di sini kita nggak ada yang pintar. Di sini kita sama-sama intinya itu saling belajar, saling mengisi kekurangan. Jadi untuk sahabat ternak semua, misalkan ada keluhan sapi, beli di Mas Udin bisa tanya sama kita, beli di kita bisa tanya sama Mas Udin. Itu silakan, monggo, nggak apa-apa, itu bebas. Terima kasih atas kehadirannya Mas Udin, Mas Lisun. Semoga konten ini memberikan manfaat ya Mas ya, memberikan motivasi, manfaat dan inspirasi. Dan silakan ditutup Mas Udin. Dan terima kasih banyak Mas Bagas sebagai operator. Siap, sama-sama Bang Udin. Kita mau megangin HP. Gaweane apa sih? Dan sekali lagi saya ucapkan sebagai sesama pedagang, saya ucapkan terima kasih sama tim Lembuka Mandanu yang sudah memberikan waktu, dan saya ucapkan kepada konsumen Mas Didi, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah sering menonton channel YouTube saya. Kan tidak jarang juga yang beli dan makasih juga saya ucapkan pada konsumen saya yang sudah memberikan kepercayaan pembelian di bibitan simental dari saya. Dan sebelum saya akhiri, Anda percaya, saya amanah. Salam sapi super super. Salam sapi super super. Salam sapi super super. Mas Lisun, mau foto Mas? Oke, sekali lagi ini berhubung Bang Udin ada di sini, karena di sini kita juga punya jargon ya Mas ya. Oke, sekali lagi karena beternak itu keren. Oke, 2, 3. Beternak itu keren. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapi super super. Salam sapi super super. Wah, nggak bisa ya.